Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Seradini dengan NIM 2009-0250-1004 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai analisis tren dan analisis regresi. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu ada pokok materi yang terdiri dari analisis tren dan analisis regresi, yang dimana analisis tren sendiri itu terbagi menjadi metode lapangan jualan, lalu analisis tren garis lurus, lalu analisis tren bukan garis lurus. Adapun dari analisis regresi sendiri itu terdiri dari analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Lanjut kita masuk ke bab 4 atau analisis tren, yang dimana metode ramalan jualan terdiri dari ramalan yang dimana ramalan jualan itu bahasa Inggrisnya forecasting, adalah proses aktivitas memperkirakan keadaan yang akan terjadi di masa lalu. Lalu adapun menjual atau jualan atau sell adalah aktivitas yang menyerahkan sesuatu produk berupa barang atau jasa kepada pembeli atau konsumen dengan harga tertentu. Lalu ada juga ramalan penjualan, adalah merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Lanjut ke metode-metode forecasting yang terdiri dari dua metode, yang dimana metode pertama itu ada metode kualitatif, uh, yang dimana metode kualitatif sendiri adalah peramalan yang dibuat dengan menggunakan metode pendapatan para tenaga penjualan, terdiri dari metode pendapatan para tenaga penjualan, lalu metode pendapat para manajer divisi penjualan, lalu metode pendapatan eksekutif, lalu metode pendapatan dari survei konsumen, lalu metode kuantitatif, peramalan yang dibuat menggunakan metode analisis lini produk, metode distribusi probabilitas, analisis tren, dan analisis regresi. Metode analisis lini produk, metode distribusi probabilitas, metode analisis tren, metode analisis regresi. Lanjut ke poin selanjutnya, analisis tren garis lurus, yang dimana tren atau tren merupakan gerakan lamban berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah, yaitu menaik ataupun menurun. Dalam suatu data runtut waktu, garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas yang disimbolkan dengan X merupakan variabel waktu. Tren garis lurus atau linear adalah suatu tren yang dilamarkan naik atau turun secara garis lurus. Adapun analisis tren bukan garis lurus itu terdiri dari analisis tren bukan garis lurus atau bukan linear, ada beberapa macam, antara lain tren parabola kuadrat, tren eksponensial, dan tren eksponensial yang diubah. Yang pertama itu ada tren parabola kuadrat, yang dimana tren parabola kuadrat adalah tren garis lengkung yang disebut juga dengan tren parabola. Tren parabola adalah tren yang nilai variabel terkait naik ataupun turun, bukan garis lurus atau tidak linear, atau terjadi secara parabola ataupun melengkung. Lalu tren eksponensial atau tren logaritma adalah tren yang nilai variabelnya bebas, naik secara berlipat ganda, tapi bukan garis lurus. Lalu tren eksponensial yang diubah, untuk membuat ramalan dengan menggunakan tren eksponensial yang diubah. Adapun standar kesalahan ramalan atau SKP, untuk menentukan metode mana antara metode tren garis lurus, tren bukan garis lurus, tren garis lurus dengan tren bukan garis lurus yang paling mendekati kesesuaian, maka dapat digunakan standar kesalahan ramalan atau SKP yang terkecil. Adapun rumus SKP yaitu sebagai berikut. SKP sama dengan akar sigma dalam kurung X kurang Y tutup kurung kuadrat bagi N kurang 2. Adapun keterangannya itu X adalah jualan nyata, Y adalah ramalan jualan, N adalah jumlah data yang dianalisis. Lalu minus 2 sama dengan 2 derajat, yang derajat kebebasan hilang karena dua parameter populasi sedang diramalkan dengan nilai sampel data A dan B. Lalu kita masuk ke bab 5,
yaitu adalah analisis regresi, yang dimana analisis regresi terdiri dari regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Analisis regresi merupakan analisis antara variabel terikat yang disimpulkan dengan Y dengan variabel bebas yang disimpulkan dengan X. Bila variabel bebas hanya ada satu, digunakan analisis regresi sederhana. Tapi bila variabel bebas lebih dari satu, maka digunakan analisis regresi berganda. Adapun analisis regresi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis satu variabel ikatan yang disimpulkan dengan Y dengan menggunakan satu variabel bebas atau X. Variabel bebas yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan korelasi dengan variabel terikat. Untuk mengetahui bahwa variabel terikat yang disimpulkan dengan Y dapat digunakan analisis korelasi. Lalu analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Perubahan variabel dibatasi oleh faktor lain. Antara faktor lain tersebut dapat terdiri dari satu faktor atau lebih. Adapun rumus dari analisis korelasi itu sebagai berikut. B sama dengan N sigma XY kurang sigma X kurang sigma X sigma Y per sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y dikurang B sigma Y per N. Adapun koefisien determinan, yang dimana koefisien determinan menggambarkan seberapa jauh pengaruh variabilitas Y dengan variabilitas X. Koefisien determinan bila diakarkan akan menjadi koefisien korelasi, dan korelasi bila dikuadratkan menjadi koefisien determinan atau R kuadrat dengan rumus R kuadrat sama dengan sigma Y, A sigma Y ditambah B sigma XY dikurang NY kuadrat per sigma Y kuadrat kurang NY kuadrat. Lalu B sama dengan sigma N sigma XY dikurang sigma X dikurang sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang akar dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat A sama dengan sigma Y kurang B sigma Y. Adapun keterangannya itu adalah jumlah data yang dianalisis, lalu X adalah jumlah pasang observasi atau nilai konstan, lalu B koefisien regresi, lalu X jualan biskuit susu variabel atau variabel bebas, lalu adapun Y jual susu atau variabel terikat. Pengujian hipotesis koefisien korelasi. Sebelum memutuskan untuk menggunakan variabel bebas X atau untuk diprediksi variabel terikat atau Y, terlebih dahulu dibuatkan hipotesis anggapan dasar bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang kuat. Lalu kita lanjut ke analisis regresi berganda. Teknik regresi sederhana hanya mampu menganalisis satu variabel yang terikat dan satu variabel bebas. Dalam nyata, variabel bebas tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Oleh karena itu, diperlukan analisis regresi yang mampu menjelaskan dengan hubungan antara variabel terikat atau dependen dengan variabel bebas atau independen yang lebih dari satu, yaitu analisis regresi berganda. Rumus bersama linear berganda dua variabel. Y sama dengan A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X2, Y sama dengan variabel terikat. A0 sama dengan konstanta atau intercept dan Y. A1 dan A2 adalah koefisien regresi parsial. X1 dan X2 adalah dua variabel bebas. Adapun koefisien korelasi, untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan variabel terikat Y dengan variabel X diperlukan perhitungan koefisien korelasi. Sebuah variabel bebas yang baik adalah variabel bebas yang berhubungan erat dengan variabel terikatnya dan tidak berhubungan erat dengan variabel bebas lainnya. Adapun koefisien determinasi adalah pengujian koefisien determinasi. Ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dan menerangkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R dikurang square. Menurut Ghazali tahun 2016, koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Adapun koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R square, nilai R kurang square yang disimbolkan dengan R kuadrat pada tabel model summary. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.